Salam kerahiman. Hari ini 12 Mei dan kita mau bahas sama-sama tentang diary nomor 605. Kita mulai ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 605. Oh Tritunggal yang kudus, Allah yang kekal, aku bersyukur kepadamu karena mengizinkan aku mengetahui kebesaran dan keberagaman tingkat kemuliaan yang akan dicapai oleh jiwa-jiwa. Oh, betapa besar perbedaan antara tingkat yang satu dan tingkat yang lain. Semua ini terkait dengan dalamnya pengetahuan tentang Allah. Oh, kalau saja manusia dapat mengetahui hal ini. Oh Allahku, kalau saja aku dapat mencapai satu tingkat lebih tinggi, aku akan dengan senang hati menderita semua siksaan para martir sekaligus. Sungguh, semua siksaan itu tampak bukan apa-apa bagiku dibandingkan dengan kemuliaan yang menantikan kita untuk selama-lamanya. Oh Tuhan, benamkanlah jiwaku di dalam samudera kealahan-Mu dan berilah aku rahmat untuk mengenal Engkau. Sebab semakin baik aku mengenal Engkau, semakin besar kerinduanku akan Dikau, dan semakin berkorbar kasihku akan Dikau. Dalam jiwaku, aku merasakan suatu jurang yang tak terselami, yang hanya dapat ditimbuni oleh Allah. Dalam Dia, aku hanyut seperti setetes air lenyap di dalam samudera. Tuhan telah memancarkan sinarnya kepada kepapaanku, seperti sinar matahari memancar ke atas padang gurun yang gersang dan berbatu. Namun, di bawah pengaruh sinarnya, jiwaku telah dipenuhi dengan tanaman, bunga-bunga, dan buah, dan telah menjadi suatu taman indah tempat ia beristirahat. Ini bicara tentang tingkat kemuliaan. Karena ternyata di sana dikatakan oleh Suster Faustina, bersyukur karena mengizinkan aku mengetahui kebesaran dan keberagaman tingkat kemuliaan yang akan dicapai oleh jiwa-jiwa. Jadi tingkat kemuliaan kita itu berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang lebih rendah, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Dan Faustina mendapatkan pengetahuan tentang hal tersebut. Kita lihat ya di 604. Di sana bicara tentang seseorang, satu pengalaman dari Suster Faustina. Aku melihat seseorang, penderitaan-penderitaan yang dia derita, penderitaan batin dan penderitaannya itu wujudnya sangat memilukan. Dan Suster Faustina tanya ke Yesus,
mengapa engkau memperlakukan dia seperti itu?" Dan Tuhan menjawab, "Demi mahkota yang bersusun 3 yang tersedia baginya." Ya, jadi tingkat kemuliaan tadi berbeda-beda, dan Suster Faustina melihat seseorang dengan penderitaan yang begitu hebat. Dia tanya pada Yesus dan Yesus katakan, "Demi mahkota yang bersusun 3 yang tersedia baginya." Jadi ada mahkota bersusun 3 yang Tuhan sediakan untuk dia. Dan Tuhan juga membuat aku memahami kemuliaan yang tak terbayangkan yang menantikan orang yang menderita seperti Yesus menderita di bumi. Jadi penderitaan yang kita alami, yang Bapak Ibu alami, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Tapi itu semua diperhitungkan, sehingga di sini dikatakan terbayang yang menantikan orang yang menderita seperti Yesus menderita di bumi. Akan ada kemuliaan yang akan dia terima. Ada kemuliaan yang tidak terbayangkan dari orang yang menderita seperti Yesus di bumi ini. Sekali lagi, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Kalau penderitaan itu kita terima dan dipersembahkan kepada Yesus yang sengsara. Tapi kalau penderitaan itu kita tidak terima, malahan kita ngomel, kita marah, kita nyalahin orang lain, kita protes, hilang semua kemuliaan yang Tuhan sediakan. Dan Faustina katakan, sungguh siksaan ini bukan apa-apa kalau bisa naik tingkat dari sisi kemuliaannya. Tapi jangan lihat fokusnya ke siksaan, ke penderitaannya, tapi lihatlah pada kemuliaan yang akan diterima. Ya, sungguh semua siksaan itu bukan apa-apa bagiku, tapi lihat kemuliaan yang menantikan kita untuk selama-lamanya. Di sana dikatakan lagi bahwa kemuliaan itu berkaitan dengan pengenalan kita akan Allah. Jadi di situ Faustina juga ngajarin kita semua. Dia minta kepada Tuhan, "Berilah aku rahmat untuk mengenal Engkau." Berilah aku rahmat untuk mengenal Engkau. Kita minta ya, supaya Tuhan buka hati kita, pikiran kita, semuanya Tuhan buka supaya kita bisa sungguh-sungguh mengenal Allah. Bukan hanya sekedar Allah, tapi Allah yang Maha Rahim. Minta rahmat untuk mengenal Allah. Karena kalau kita sudah kenal, maka kita akan semakin rindu. Kita akan semakin ingin tahu. Sama ya, seperti mungkin dulu zaman pacaran. Mula-mula kenalan. Semakin kenal, semakin rasanya cocok, semakin rindu, semakin ingin ketemu, semakin ingin tahu lagi dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dengan memperoleh rahmat mengenal akan Tuhan, kita akan menjadi semakin rindu dan akan semakin berkobar kasih kita pada Tuhan. Ada tahapannya ya, minta rahmat untuk kenal Tuhan, kita akan makin rindu, dan dari tahapan makin rindu itu kita akan makin berkobar untuk mengasihi dan memperoleh kasih dari Tuhan. Itu tentang diary nomor 605. Jadi kembali lagi, yang perlu kita ingat adalah penderitaan itu tidak ada yang sia-sia kalau penderitaan itu kita terima. Sama seperti tema bulan Mei ini, di mana tantangannya, motonya adalah bergembira dalam penderitaan, bersukacita dalam segala hal, dalam senang, dalam susah. Dan di bab ini, di bulan ini, mari kita bergembira di dalam penderitaan. Baik, kita hening. Kita mau masuk ke doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami mendapat pengajaran yang bagus sekali dari Suster Faustina, di mana dengan kerendahan hati dia mohon rahmat daripadamu, rahmat untuk kenal Engkau Tuhan. Tumbuhkanlah juga niat kami, interest kami, kecintaan kami untuk
mengenal Engkau. Bukan hanya dari permukaan, tapi sungguh-sungguh ingin mengenal Engkau, Allah yang Maha Rahim. Sehingga dengan mengenal Engkau, tumbuhkanlah rasa rindu dalam kami untuk semakin mengenal Engkau, dan terus lagi sehingga akhirnya kami punya hati yang berkobar-kobar untuk mengasihi-Mu dan untuk menerima kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu kami bersyukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.